Alhamdulillah alladzi ja'alana minas shaimin wal muzakkir wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulullah sallallahu Nabi Islam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh dengan kekhusyuan. Kita dapat melaksanakan puasa penuh dengan semangat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini saya sebagai khatib ingin menyampaikan marilah kita di akhir Ramadan ini melakukan evaluasi mengenai ibadah puasa yang telah kita lakukan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Masih ada kesempatan bagi kita beberapa hari lagi untuk memaksimalkan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan juga amal-amal soleh yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, insyaallah hari Kamis kita akan melaksanakan Idul Fitri. Kenapa saya berani bilang hari Kamis meskipun belum ada sidang isbat? Ini prediksi karena Ormas Muhammadiyah sudah menentukan bahwa Idul Fitri itu tanggal 13 Mei yaitu hari Kamis. Dan saya memprediksi tidak akan ada beda. Kenapa tidak akan ada beda? Karena kalaupun beda, Muhammadiyah itu pasti duluan. Gitu. Jadi kedua-duanya Muhammadiyah, NU dan ormas lain itu sebetulnya metodenya sama. Hitung-hitungannya sama, cuma beda pilihan. Kalau Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, kalau yang lainnya menggunakan imkan ru'yah. Gitu. Jadi kalaupun beda, Muhammadiyah duluan, baru yang lain belakangan. Ini Muhammadiyahnya sudah 30 hari puasanya. Jadi kalau Muhammadiyah 30 hari, yang lain gak mungkin 31 hari. Dan gak mungkin duluan, kira-kira begitu. Ini baru prediksi, nanti ketepatan prediksi itu akan diuji oleh sidang isbat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, karena ini akhir Ramadan, maka ini adalah momen evaluasi. Apakah puasa kita sudah baik, Ramadan kita sudah baik? Karena orang yang puasa Ramadannya baik, Allah menjanjikan melalui hadis Rasulullah bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan ghufira, telah diampuni dosanya. Telah diampuni menurut balaghahnya kan artinya pasti diampuni. Bukan berarti telah diampuni, tapi diampuninya itu pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain yang mengatakan barang siapa yang puasanya benar, maka dia akan keluar dari Ramadan seperti bayi baru lahir. Saya mengkritik, saya nggak mau kayak bayi baru lahir. Seperti bayi baru lahir itu dosanya
Kalau amalnya itu bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun. Oh, kenapa ribuan tahun? Karena dalam satu tahun ada satu Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar itu 1000 bulan, 83 tahun lebih. Kalau kita sudah akil balik sebanyak 25 tahun, tinggal dikalikan 2000 tahun lebih, kita sudah beramal baik, insya Allah. Itu yang kita harapkan. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa nanti di surga itu ada satu pintu, namanya Bab Ar-Rayyan. Pintu itu hanya akan menerima, hanya akan terbuka bagi orang yang berpuasa. Cuma pertanyaannya, apakah puasa yang 25 hari ini mau selesai kita lakukan ini sudah benar? Karena ada juga Rasul mengatakan dalam sabdanya, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy. Tidak sedikit kata Rasulullah orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena itu maka hari ini, hari ke-25 adalah momen yang penting sebelum kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu bagaimana caranya mengukur apakah puasa kita bagus, setengah bagus, KW1, KW2, KW3, atau puasanya itu ya puasa-puasaan? Nah, ukurannya adalah apakah kita ini memiliki kesalehan. Para ulama menyebutkan minimal ada 3 kesalehan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan tapi tidak memiliki 3 kesalehan ini, kita hitung lagi, jangan-jangan belum maksimal. Apa saja kesalehan itu? Yang pertama kesalehan individual, yang kedua kesalehan sosial, yang ketiga kesalehan lingkungan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama adalah kesalehan individual. Apa saja bukti kesalehan individual? Misalnya orang yang rajin berpuasa, dia sholatnya rajin, tarawihnya rajin. Yang tadinya Jumatannya datang pas imam mau tampil mengimami, sekarang beberapa menit sebelum khutbah tampil sudah datang. Yang tadinya jarang berjamaah jadi sering berjamaah. Yang tadinya sholatnya di rumah kayak ibu-ibu, sekarang lebih sering ke masjid. Yang tadinya masjidnya itu sepi menjadi ramai. Itu secara individual. Yang kedua, orang yang berpuasa itu secara individu dia rajin berzikir. Yang tadinya sebelum Ramadan boro-boro zikir, di Ramadan dia tambah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, dan zikir-zikir yang lain. Allahumma ufawidu, banyak zikir-zikir yang lainnya, bahkan dinyanyikan. Iktikaf di masjid. Orang yang berpuasa hatinya pingin lama-lama di masjid, pingin beriktikaf di masjid, pingin berdiam di masjid sebagaimana yang dilakukan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanda baik bagi puasanya. Tadarus bulan Ramadan yang biasanya sehari nggak baca Quran, ini tiap hari baca Quran. Ada yang sehari 1 juz, ada sehari 2 juz, ada sehari 1 ayat, dan seterusnya. Yang penting membaca Al-Quran. Dan ibadah-ibadah individu yang lainnya, kalau itu kita lakukan ketika kita selesai berpuasa, itu ada peningkatan ketika kita berpuasa. Itu adalah tanda bahwa ibadah kita ini puasanya baik. Kalau belum baik, maka 5 hari lagi nih kita coba tingkatkan lagi.
Karena ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar kan ada perubahan drastis dalam hidupnya. Ada perubahan spiritual yang drastis di dalam hidup. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Untuk yang individu ini, kesalehan individu menurut beberapa pakar, beberapa ahli ulama ini mudah. Bagi sebagian orang mudah. Karena tadi banyak rewardnya. Yang berpuasa di bulan Ramadan diampuni, yang berpuasa di bulan Ramadan pas lebaran seperti bayi baru lahir, ada surga Ar-Rayyan, pahala dilipat gandakan, sehingga orang cenderung mudah. Meskipun tentunya tidak semua. Masih ada warteg-warteg yang bawahnya kelihatan kaki padahal muslim, padahal laki-laki misalnya. Padahal mampu, padahal tidak sakit, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahaya, menurut para ahli sekali lagi ini dipandang masih gampang. Ada lagi kesalehan yang kedua, katanya lebih sulit, yakni kesalehan sosial. Apakah dengan ibadah puasa sosial kita semakin baik? Hubungan kita dengan sesama semakin baik. Nah, di antara indikator sosial, kesalehan sosial itu yang paling real adalah bagaimana kita berzakat dan berinfak. Nah, di akhir Ramadan ini ada zakat. Mungkin di masjid ini juga menerima zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ini kalau kita tidak berzakat padahal mampu, ini bukti bahwa puasa kita belum maksimal. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Bahkan zakat ini luar biasa. Saya udah hitung, kalau satu orang tadi dibilang 37.500. Se-Indonesia itu misalnya ada 200 juta orang. Itu satu Indonesia zakat fitrahnya aja 7,5 triliun. Orang Islam itu kaya. Itu hampir bisa beli 2 kapal selam. Baru zakat fitrah. Belum zakat mal, ini yang sering lupa. Insya Allah kalau zakat fitrah umumnya memberi, umumnya kita melaksanakan, tapi zakat mal ini banyak yang lupa. Bagaimana penelitian Baznas atau laporan Baznas tahun 2019 sebelum Covid, zakat di Indonesia itu terkumpul 10 triliun dalam 1 tahun. Ternyata itu sudah dihitung dari lembaga-lembaga zakat seluruh Indonesia. Dari dompet itu apa, dari macam-macam itu yang swasta-swasta. Terkumpul semua hanya 10 triliun, padahal menurut penelitiannya tidak kurang dari 200 triliun bisa dikumpulkan umat Islam dalam setahun. Makanya kita sama-sama mengingatkan, mungkin di sini mah enggak kan, di sini mah insya Allah bayar zakat semua yang mampu ya. Jadi memang zakat mal ini termasuk yang harus terus didakwahkan. Ini udah terjadi sebetulnya di zaman Umar. Ketika Umar menjadi khalifah, apa janji politik Umar bin Khattab? Umar mengatakan di pidato politik pertamanya, demi Allah, saya berperang kepada siapapun yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Jadi sejak zaman Umar ini udah ada bintik-bintik, ada tanda-tanda bahwa umat Islam ini lemah di zakat. Paling lemah nih, ibadah yang termasuk paling lemah dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya, terutama zakat mal. Mungkin saja karena pengetahuan, mungkin saja karena faktor-faktor yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga kesalehan orang yang berpuasa itu adalah kesalehan lingkungan. Baik lingkungan fisik maupun non fisik, lingkungan alam maupun lingkungan lainnya. Jadi orang yang berpuasa itu pasti peduli lingkungan. Kalau orang berpuasa tapi masih buang sampah sembarangan, ini perlu dipertanyakan.
Kadang-kadang kita itu enggak menganggap buang sampah itu dosa. Penebangan hutan dianggap biasa aja, padahal itu dosa. Penebangan hutan, pengerukan macam-macam barang tambang dan lain sebagainya, itu juga adalah bagian dari ketidakpedulian terhadap lingkungan. Kalau lingkungan kita sampah, ya, terus sanitasi dan lain sebagainya, nanam pohon. Jadi orang yang puasanya baik pasti peduli akan lingkungan, peduli akan sekitarnya, baik lingkungan fisik tadi seperti lingkungan alam maupun non fisik. Misalnya kalau di komplek itu ada iuran, orang yang puasanya baik dia akan tepat bayar iuran karena dia peduli dengan lingkungannya. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, jadi akhir-akhir Ramadan ini jadikanlah momentum kita untuk evaluasi diri kita. Apakah puasa kita itu sudah baik? Dengan 3 indikator. 1, apakah puasa kita sudah menjadikan kita saleh secara individual? 2, saleh secara sosial. Dan 3, saleh di dalam lingkungan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ala liman 'asahu bi dukhulil jahannam ma'wa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wadallahu 'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bi dawlatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.